Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, pada pagi ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita tentang dinamika dari sistem-sistem perikanan. Baik, pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana pengantar daripada pengelolaan sumber daya perikanan, yang mana pengelolaan sumber daya perikanan itu nilai penting dari sumber daya perikanan. Kenapa sampai kita harus melakukan pengelolaan sumber daya perikanan? Selanjutnya telah diperkenalkan juga tentang bagaimana pengelolaan sumber daya perikanan menjadi penting bagi negara ini. Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membahas tentang sistem-sistem yang ada di dalam perikanan. Sistem-sistem perikanan kita bisa ketahui bahwa di dalam sistem perikanan itu bisa kita bagi dalam 3 bagian besar, yakni komponen sumber daya, kemudian ada komponen pengelola di sini, ya, dan ada komponen pengelolaan. Nah, dari 3 komponen yang ada, komponen sumber daya, kemudian komponen pengelola, komponen pengguna, dan komponen pengelola, di situ mempunyai keterkaitan antara satu dan yang lainnya. Sumber daya dibutuhkan oleh pengguna, dan pengguna di sini pasti dia untuk menjalankan sumber daya tadi, maka dia harus melakukan pengolahan sumber daya tadi, sehingga sumber daya tadi ada terus setiap saat. Nah, demikian halnya. Jadi ada interaksi antara satu dan yang lainnya. Nah, ini bisa hubungannya saling bolak-balik atau timbal balik. Jadi sumber daya dengan pengguna, pengguna terhadap sumber daya. Kemudian pengelola terhadap sumber daya terhadap pengelola. Demikian pula pengelola dengan pengguna, dan pengguna di sini adalah dan sumber daya. Demikian untuk sistem perikanan kalau kita lihat dari satu bagian yang kompleks. Nah, atau satu bagian yang luas. Nah, itu menurut Charles 2001. Kemudian sistem ini dikembangkan oleh hasil modifikasi dari Charles tadi. Di sini melihat kondisi yang ada di Indonesia, maka Lucky Adrianto mencoba untuk melihat sistem perikanan ini sesuai dengan kondisi negara kita, di mana komponen yang ada tadi dari sumber daya, kemudian pengguna dan pengelola itu bisa dikelompokkan bahwa ada komponen sumber daya di sini, yakni sistem lingkungan perairan, sumber daya ikan, kemudian ada kegiatan-kegiatan sumber daya, ada sumber daya ikan dan lingkungan yang sangat dipengaruhi, dinamis dia adanya, dipengaruhi oleh lingkungan, ya, kualitas lingkungan secara global. Nah, begitu pula di pengguna, di sini ada masyarakat dan ada kegiatan dari masyarakat, yang masyarakat tersebut juga di dalamnya ada pemerintah yang juga punya dinamika sendiri di dalam pengelolaan sumber daya tadi. Nah, kemudian untuk pemerintah dalam hal ini ada
di dalamnya di situ pengelola yang berperan di dalam melakukan pengelolaan sumber daya tadi, sehingga sumber daya tadi tetap eksis, tetap ada di lingkungan kita. Nah, dari ketiga ini, kalau kita lihat, mereka punya hubungan timbal balik ya, antara satu dan yang lainnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa sistem perikanan yang dibangun ini sebenarnya ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, tetapi pada prinsipnya juga dia sistem perikanan ini bisa dilakukan dengan melakukan manipulasi sumber daya tadi, manipulasi pengolahan, sehingga sumber daya tadi tetap ada atau tetap dia berlangsung sebagaimana mestinya. Nah, untuk itu mungkin perlu kalian ketahui apa itu sistem perikanan. Nah, sistem perikanan mungkin saya bisa berikan ilustrasi bahwa sistem perikanan itu dia prinsipnya, sistem itu contohnya mungkin bisa kita ambilkan pada satu sisi saja dulu, mungkin kita lihat dari ekologi, ekosistem. Ekosistem itu adalah sistem ekologi. Jadi sistem yang dibangun dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, jadi di sini ada rantai yang terus berjalan sebagaimana mestinya sehingga ekosistem tadi bisa hidup. Nah, ada aliran energi sehingga terus berjalan sebagaimana mestinya. Seperti contohnya umpamanya dari bagaimana tumbuhan. Tumbuhan itu memanfaatkan faktor abiotik ya, seperti umpamanya unsur-unsur hara kan biotik. Jadi tumbuhan ini bisa hidup kalau ada unsur abiotik di dalam, unsur hara seperti N, P dan lain-lain. Kemudian di situ ada cahaya matahari, karbon dioksida. Nah, dia butuh ini, unsur hara NP dan sebagainya. Nah, selanjutnya tumbuhan tadi dimanfaatkan oleh konsumen tingkat pertama. Kemudian masuk pada tingkat kedua sampai dengan top predator. Nah, ini kemudian mati, diurai lagi menjadi tanah dan sebagainya. Ini adalah salah satu sistem yang berjalan terus-menerus. Nah, semakin banyak komponen-komponen dalam sistem tadi diatur, semakin banyak komponen-komponen dalam sistem tadi itu ada, seperti umpamanya tadi komponen dari tumbuhannya, jenis-jenisnya, jumlahnya, kemudian konsumen tingkat pertama jumlahnya, jenis-jenisnya, dan seterusnya. Semakin banyak yang menyusun ini tadi dalam satu komponen, maka semakin rumit sistem tadi karena interaksi yang ada dari keduanya ini, dari semua ini itu akan semakin luas dan rumit untuk dilihat dia punya hubungan antara satu dan yang lainnya, interkonektivitasnya itu cukup luas. Dengan demikian maka sistem perikanan yang ada di negeri kita itu tinggal dilihat skalanya, dari skala yang kecil sampai dengan yang besar, itu mempunyai dinamika yang berbeda-beda. Nah, dari Charles tadi yang 2001, kita bisa lihat komponen-komponen penyusun dari sumber daya. Dari hal yang kecil saja, seperti sumber daya itu yang ada, kita bisa kelompokkan di dalamnya penyusun-penyusunnya. Ada ikan, ada ekosistemnya, ada biotik abiotiknya ya. Kemudian ada lingkungan biofisiknya ya. Nah, itu hanya bagian kecil. Masih banyak lagi komponen-komponen sumber daya yang bisa kita urai di dalam sistem perikanan yang semua punya keterkaitan dengan sistem perikanan, karena sistem perikanan itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa keterkaitan dari
berbagai komponen ini. Kemudian bisa kita lihat pengguna. Pengguna di sini seperti bisa kita masukkan di dalam ada nelayan, ada konsumen, ada yang papalele, masyarakat, sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya yang ada di dalam. Ini adalah bagian-bagian dari komponen penyusun dari pengguna. Dan masih banyak lagi yang lainnya, ya. Tidak hanya pada nelayan, ada rumah tangga nelayan di situ. Ada gender yang ada di dalam situ, ya. Nah, kemudian ada pengelolaan. Nah, pengelolaan kalau kita bicara itu dimulai dari perencanaan, ada kebijakan pengelolaan perikanan itu sendiri. Kemudian ada pembangunan perikanan, ada penelitian perikanan. Nah, ini adalah salah satu sistem yang berjalan terus-menerus yang membentuk sistem perikanan, baik yang itu direkayasa maupun itu muncul secara alami. Ya. Rekayasa ya seperti keadaan sekarang, bahwa sistem perikanan itu ada kegiatan yang dibangun, yang disengaja untuk melakukan pengelolaan sumber daya ini. Nah, tetapi kan ada yang sistemnya itu berjalan sudah sejak lama, artinya dari nenek moyang kita yang turun-temurun diwariskan. Budaya-budaya yang sifatnya kearifan lokal sudah muncul sejak lama. Itu sudah turun-temurun dan akhirnya bisa dimasukkan di dalam komponen pengelolaan. Nah, belum lagi kalau kita mau melihat dari sistem tadi, bagaimana ikan itu bisa diambil, ditangkap. Nah, pursein, gillnet, pelagik, dan sebagainya alat-alat tangkap yang ada, baik itu yang di permukaan maupun yang ada di dasar. Ini ketika kita masukkan sebagai komponen di dalam sistem perikanan, maka semakin rumit saja dia punya model yang akan dibuat dari sistem tadi. Karena setiap alat tangkap yang digunakan itu akan mempunyai implikasi di dalam pengolahan yang juga berbeda. Seperti umpamanya pursein. Kita menggunakan pursein atau kita menggunakan gillnet, dengan kita bedakan dengan menggunakan trawl. Ini beda. Trawl yang tidak melihat, tidak selektif dalam mengambil ikan, akan menangkap semua ikan dengan ukuran yang tidak dari kecil sampai besar. Nah, gillnet yang punya ukuran tertentu, ini kesempatan lolos dari ikan akan lebih besar dibanding trawl tadi. Nah, kondisi ini ketika kita bawa dalam sebuah sistem perikanan dan kita akan melakukan pengolahan yang tadi itu gillnet yang punyanya masyarakat, kemudian itu mau dibawa ke dalam sistem perikanan untuk dilakukan pengolahan, maka ini berbeda di dalam pengolahan. Bisa saja yang kita menggunakan trawl dengan intensitas yang tinggi menyebabkan over eksploitasi atau lebih tangkap. Sedangkan gillnet akan berada pada titik yang sustainable yield, maksimum sustainable yield. Nah, pengelolaannya akan beda. Nah, di sini dua hal yang kalau kita lihat dengan kita hanya metode penangkapan, maka dalam sistem perikanan khususnya dalam pengelolaan akan berbeda dalam melihatnya. Satu dengan kita mengurangi penangkapan karena sudah over eksploitasi tadi. Satunya dengan gillnet yang hanya kita mengambil pada ukuran tertentu, itu berada pada maksimum sustainable yang pengelolaannya mungkin kita hanya mempertahankan kondisi tersebut. Nah, ini hal-hal yang perlu dicermati di dalam sistem perikanan karena alat tangkap ini sangat berpengaruh terhadap kondisi sistem perikanan. Nah, kemudian sistem perikanan tidak hanya kita bicara dalam sistem ekologinya saja, ya, tetapi di sini ada sosial, ekonomi dari masyarakat serta pengguna tadi. Nah, di sini ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan setelah pasca panen
artinya setelah penangkapan, ini juga akan mempengaruhi sistem dinamika perikanan. Ya, bagaimana ikan tadi diolah sampai pada akhirnya dia itu tiba pada konsumen. Nah, ini juga adalah sebuah sistem, ya, sebuah sistem tersendiri setelah ikan ditangkap. Karena ini menjadi aliran daripada eh, eh, ikan tadi untuk tiba ke konsumen. Nah, ini butuh pengelolaan tersendiri dalam pasca panen. Nah, dari komponen-komponen yang kita lihat, dia menjadi bagian tersendiri dalam sistem, ya, dalam sistem yang juga butuh pengelolaan di dalam. Jadi ikan dari nelayan, kemudian penjual, kemudian distribusikan, ada kegiatan di pelelangan, kemudian di pasar, diecerkan. Ini sistem, ya, yang harus berjalan gitu ya. Nah, saya bisa contohkan kalau ini menjadi sebuah masalah kalau tidak dikelola. Contohnya umpamanya ikan yang dari nelayan ditangkap, kemudian dalam prosesnya ini untuk dijual, dia mungkin ada cukong atau orang-orang yang punya modal besar, yang kapital yang mengambil ikan tadi, yang pada akhirnya mengambil ikan ini dengan cara monopoli, karena dia punya kekuatan di situ, sehingga ikan tadi itu semua harus diberikan kepada si cukong tadi atau orang yang monopoli tadi. Nah, demikian maka harga ikan akan dimainkan oleh orang tersebut atau kelompok orang tersebut. Nah, ini pasti akan terjadi ketimpangan harga di dalam uh, uh, dari nelayan yang hanya sedikit diberikan, dia punya dihargai sedikit jumlah ikannya, dihargai sedikit ikannya, kemudian pada tingkat konsumen itu terlalu besar selisih antara dari nelayan ke masyarakat. Ini kan hal-hal yang seperti ini yang menjadi masalah di perikanan dari rantai pasarnya. Nah, seperti itu. Belum lagi pemrosesannya ya, yang tidak baik, yang kemudian harganya itu menjadi sangat rendah. Ini semua menjadi masalah di dalam sistem perikanan. Nah, kemudian di sini ada komponen masyarakat ya. Jadi masyarakat tadi kita katakan juga dia masuk dalam pengguna dalam sistem. Ini cukup kompleks di dalamnya. Apakah di masyarakat tadi sudah tersedia fasilitasnya, ya. Kemudian ada ndak kegiatan-kegiatan lain yang mendukung operasional nelayan di dalam. Nah, kalau ini belum ada, maka dipastikan sistem perikanan yang ada itu tidak sebaik yang kondisinya itu tercukupi fasilitasnya. Nah, ini harus dilihat dan diketahui sehingga sistem perikanan yang sudah dibangun itu bisa berjalan. Bisa dibayangkan bagaimana kalau umpamanya di suatu tempat pendaratan ikan tidak ada. Di mana nelayan harus melihat ataupun nelayan untuk mendaratkan dan memasarkan hasilnya. Nah, ini tidak ada kepastian di dalam pendapatan mereka. Nah, hal-hal ini saja tidak ada. Bagaimana kita mengharapkan sistem perikanan yang kita mau kelola itu menjadi lebih baik? Itu baru satu sisi. Belum lagi fasilitas pasar yang tidak ada, ya, processingnya, ya. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan pendukung lain, ya, kegiatan sosial mereka yang mereka butuh sentuhan-sentuhan rohani dan sebagainya. Nah, ini mereka sebenarnya fasilitas-fasilitas ini mestinya ada yang akan menunjang sistem perikanan yang lebih baik. Nah, selain itu pula kita bisa melihat dari lingkungan sosial ekonomi yang
luas begitu ya. Nah, tradisi ya, contohnya sosial kultur itu akan mempengaruhi sistem perikanan yang ada. Seperti contoh umpamanya daerah kita yang lingkungan pesisir ini itu akan berbeda dengan cara pandang kita melihat yang daerah-daerah yang agraris. Makanya sistem sosial yang dibangun pun akan melahirkan karakter dan tradisi yang berbeda. Nah, ini masuk di dalam dan akan mempengaruhi sistem perikanan tadi. Nah, kalau kita lihat komponen sistem perikanan tadi dalam skala yang lebih luas, dalam kita petakan gitu ya, maka akan kita bisa dapatkan bahwa pengelolaan sumber daya ini untuk yang komponen ketiga ini adalah pengelolaan sumber daya. Maka di pengelolaan sumber daya ini ada tadi kebijakan, ada pengelolaan perikanan sendiri, ada pembangunan perikanan dan penelitian perikanan. Nah, semua komponen-komponen ini itu bermula dari perencanaan, kemudian setelah direncanakan, maka dilakukan pengelolaan, kemudian ada pembangunan perikanan, dan ada penelitian-penelitian perikanan yang membackup dan melihat sejauh mana masalah ataupun hal-hal yang bisa menyebabkan sistem tadi tidak jalan. Nah, ini butuh penelitian-penelitian perikanan. Nah, jadi ada 4 komponen dalam sistem perikanan untuk perencanaan pengelolaannya. Ada kebijakan, pengelolaan perikanan, pembangunan, dan penelitian. Nah, ini sistem perikanan yang kita coba lihat tadi. Nah, kalau kita lihat komponen-komponennya ini, maka di situ ada tadi sistem perikanan dari sisi sumber dayanya, kemudian ada kegiatan masyarakat, kemudian ada pengelolaannya. Nah, di sini ada biotik dan abiotik, ya, ada laut, ada air tawar, kemudian di sini ada ikan yang hidup. Ada ekosistemnya, ada lamun, ada karang, ada macam-macam di sini. Kemudian ada organisme yang hidup di situ, ada vertebrata dan avertebrata di dalamnya. Nah, demikian pula di sistem-sistem yang sumber daya, ya, ada kelompok-kelompok dari masyarakat pengguna, kemudian ada masyarakat nelayan di dalamnya, ada teknologinya, ada rumah tangga nelayan, ada pengelolaan pasca panen. Nah, di manajemen juga ada 4 komponen tadi. Nah, ini kalau kita lihat keterkaitan dari setiap komponennya. Nah, ada ikan, ini masih hal yang sederhana digambarkan. Ada ikan, kemudian ada kapal penangkap, dapat ikannya, hasil tangkapan, kemudian dipasarkan. Itu aliran daripada sistem, ya. Kemudian kita bicara lagi lebih luas, ya, ada lingkungan biofisik, di sini ada ekosistem. Nah, bisa dalam ekosistem akan ada ikannya, ada kapal nelayan, ada rumah tangga di sini, ada nelayan, ada dinamika yang terjadi, ada dinamika tenaga kerja. Di sini ada dinamika populasi ikan, ya, mempengaruhi hasil tangkapan. Kemudian setelah hasil tangkapan ada pasca tangkapan, ada kondisi pasar di dalamnya. Nah, selanjutnya dari pasar ini dimanfaatkan oleh sosial ekonomi budaya. Nah, begini, ini proses yang terjadi, ya, dalam sistem tadi. Dan ini berjalan, ya. Nah, ini yang lebih kompleks lagi. Lebih kompleks lagi keadaannya. Nah, ini yang digambarkan oleh Pitcher 2001. Jadi sudah masuk pada komponen yang lebih luas. Sudah ada pendekatan pengelolaan di dalamnya, ya. Ini bisa dilihat ini, ya. Nah, masing-masing ada biotik, abiotik, ada perikanan, ada institusi pengelola, ya, ada pasar, ada iklim secara global yang mempengaruhi abiotik ikan. Jadi ini bukan main, dia punya proses sangat rumit. Makanya saya katakan tadi di awal,
semakin besar, semakin banyak jumlah dan jenis dari komponen penyusunnya itu, maka dari suatu sistem, baik itu dari pengguna, kemudian pengolah, kemudian itu tadi sumber daya, maka semakin rumit, semakin kompleks keterkaitan daripada masing-masing unsur penyusun tadi. Nah, ini sistem perikanan seperti yang kemarin disampaikan di pertemuan kedua. Ya, ada. Nah, ini bagian dari sistem perikanan. Kalau sistem perikanan yang skalanya mungkin kecil, hanya sebatas komunitas perikanan ataupun daerah fishing ground, ini sistem perikanan yang ada itu juga tidak serumit dari yang multiple antar negara ataupun yang multiple ekosistem, ya, yang ekosistemnya tidak hanya satu, tetapi dari banyak ekosistem. Nah, ini pengelolaan dalam sistem itu akan lebih rumit dibanding dengan yang hanya daerah fishing ground saja, yang lokal sifatnya, atau hanya satu komunitas perikanan saja yang mau dikelola. Itu akan lebih mudah pendekatannya dibanding yang lebih besar. Nah, begitu pula kalau sistem perikanan kita lihat dari waktu. Pengelolaan sistem perikanan yang hanya harian atau mingguan itu lebih mudah. Ya, lebih mudah dilihat karena keterkaitan unsur-unsur penyusunnya itu juga kecil. Bisa kita bedakan bagaimana kalau yang tahunan ataupun yang bulanan. Ini juga akan sangat rumit dibanding yang harian atau mingguan. Nah, demikian. Kemudian, kalau memang kita mau melihat dari sistem perikanan tadi, yang skala kecil dan skala besar juga punya masalah yang berbeda-beda di dalam sistem perikanan, ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari definisinya, skala perikanan kecil maupun besar itu sudah berbeda, ya. Seperti ini perikanan skala kecil yang hanya boleh dikatakan dia hanya artisanal yang berkembang, perikanan pantai. Nah, kemudian skala besar sudah mengarah pada perikanan industri daerah yang berkembang. Ini saya mau coba antar dalam hal bagaimana kita melihat perbedaan antara perikanan skala kecil dan skala besar. Ya. Dari daerah penangkapannya beda. Ini hanya pantai, sedangkan yang skala besar sudah laut lepas, jauh dari pantai. Yang juga pengelolaannya akan beda dengan pengelolaan perikanan skala kecil tadi. Nah, tujuannya pun untuk yang skala kecil, ini masih tujuan sosial pendekatannya, budaya. Tetapi untuk yang skala besar, itu sudah bagaimana memaksimalkan keuntungan. Tidak berpikir lagi tentang ini untuk tujuan-tujuan sosial, ya, atau budaya, atau ekonomi kecil. Nah, tujuan khususnya ya dari perikanan skala kecil ya, bagaimana menghasilkan pangan, mempertahankan hidup. Sedangkan yang skala besar sudah tujuan ekspor untuk memperoleh devisa yang lebih besar. Kemudian tenaga kerjanya itu kalau di skala kecil yaitu jumlah tenaga kerja besar, ya, karena dia menggunakan basis keluarga, ya, sebagai tenaga kerjanya. Sedangkan skala besar itu betul-betul dia minimalkan karena sudah di backup dengan teknologi, ya. Nah, sedangkan skala kecil juga dikatakan namanya subsisten, ya, dan komersial dengan tujuan pasar lokal saja. Jadi perikanan subsisten namanya, ya, bukan perikanan. Kalau ini untuk yang skala besar namanya perikanan komersial. Jadi dia sudah mengkomersilkan. Kalau subsisten ini dia sifatnya hanya sebagian yang komersial, ya, sebagian untuk sosial dan lain-lain. Dan ini untuk yang skala kecil itu sudah dikendalikan oleh pasar. Jadi harga-harga yang ada di itu sudah bukan lagi ditentukan oleh kondisi pasar, sudah ditentukan kondisi pasar dunia. Jadi jatuhnya nilai harga udang, jatuhnya harga tuna, cakalang dan sebagainya itu pasar yang tentukan, pasar, ya, pasar luas.
Nah, kemudian produksinya, input produksi itu teknologinya sangat rendah untuk yang skala kecil, sedangkan yang ini sudah betul-betul karena dia menggunakan kapital intensif, jadi intensif dengan modal yang besar, maka pemanfaatan teknologi baru itu menjadi mutlak, ya. Sedangkan ini ya tenaga buruh kasar dia kalau untuk perikanan skala kecil, ya. Teknologinya ya rendah. Nah, kemudian hubungan antara masyarakat untuk di perikanan skala kecil itu cukup erat. Sedangkan yang skala besar itu cenderung terpisah dari masyarakat dan komunitas pesisir. Nah, sedang persepsi umum bisa kita katakan bahwa tradisional teknologi rendah itu adalah bagian dari perikanan skala kecil. Sedangkan perikanan skala besar ya modern, maju, ya, perusahaan yang multidimensional. Nah, dari gambaran umum tentang perikanan skala kecil, perikanan skala besar, maka kita bisa melihat faktor-faktor yang terlibat di dalamnya, ya, unsur-unsur penyusunnya, kemudian kita bisa memetakan sistem yang bisa bergerak di dalamnya, ya. Nah, tadi ada sumber daya, ada pengguna, dan ada pengelola. Yang tidak boleh kita memandang remeh perikanan skala kecil, karena masing-masing punya domain tersendiri, ya. Bagaimana kita harus melakukan pengolahan perikanan dengan basis skala kecil, dan bagaimana kita melakukan pengolahan untuk basis perikanan yang skala besar. Ini pendekatan di dalam pengolahan atau pendekatan dalam sistem perikanan itu juga berbeda. Nah, ini untuk materi kita pada pagi ini. Kemudian saya akan memberikan tugas pada mahasiswa tentang yang ini, Fisheries jadi sistem perikanan yang kompleks ini, bagaimana Anda bisa menghubungkan interaksi dari komponen-komponen penyusun di dalam sistem perikanan tadi ke dalam sebuah narasi yang kalian tulis, yang setiap mahasiswa tidak boleh sama narasinya, karena itu akan terpantau di dalam kemiripan daripada tugasnya. Dengan itu maka tugasnya dikumpul pada 2 minggu depan, ya. Berarti kalau dia tanggal 21, 28 setelah itu, ya, setelah tanggal 28 tadi. Demikian untuk presentasi saya hari ini. Saya akan tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.